Sobat Pasar Horor PHC. Tak lupa di awal ini, aku ucapkan terima kasih sudah hadir untuk menyimak kisah ini. Terima kasih sudah memberi like, terima kasih sudah berkomentar, dan terima kasih juga yang sudah subscribe channel ini. Kisah ini terjadi pada 5 tahun yang lalu, saat aku masih kuliah semester 2 di salah satu kampus swasta di Jakarta Selatan. Waktu itu, aku berempat memilih patungan untuk kontrak rumah beserta perabotannya, termasuk Bibi Emi yang mengurusi makan dan kebersihan rumah. Kami mengontrak per tahun, dan lokasi rumahnya dengan kampusku sekitar 6 km. Hitungannya cukup dekat dibanding cari kosan yang jaraknya bisa sampai 10 km lebih, pasti waktu akan habis di jalan, belum lagi kalau lagi macet. Nit, kamu beli sepatu di mana? Tanya Yola. Di Plaza Senayan lah. Emang kenapa? Tanya Nita balik. Gak apa-apa sih. Aku jadi pengen beli yang kayak punyamu. Jawab Yola lagi. Ya udah, kita bareng-bareng aja ke sananya lah, kataku. Boleh. Malah asik dong kalau ada Tessa. Jadi ada yang ngebayarin, kata Monik sambil tertawa kepadaku. Nita, kalau hampir liburan semester begini, kok jadi jarang tatap muka ya? Seringnya langsung tugas mulu, kataku. Ember, Sa? Coba kalau awal KRS, kata Yola. Semua lantas tertawa bareng sambil bertepuk tangan. Sambil kuliah jam dinding, menuju jam 5 sore lebih 8 menit. Guys, aku mandi dulu ya, kataku lalu diikuti Monik, yang juga mau mandi di toilet satunya. Selesai mandi, ku gantung handukku di rak jemuran, lalu aku menuju dapur. Bi, aku buatin es susu keju ya, thanks, ujarku. Iya Neng, beres, saut Bibi Emi dengan cerianya. Aku kemudian duduk di teras, kulihat notif HP-ku sembari menunggu es buatan Bibi. Say, lusa aku baru bisa ke tempatmu. Ini lagi ribet betulin mobil nih. Lalu aku balas chat. Ya udah nggak apa-apa Rob. Sampai ketemu hari Sabtu. Lalu ku kirim kepada Robi via WA. Lalu chat dari Rida. Sa, entar aku ke rumahmu ya. Mau menyalin tugas kemarin. Iya Rid, nggak apa-apa. Aku di rumah aja kok. Lalu aku kirim. Ini Neng, es susu keju pesanan sang Tuan Putri. Bisa aja, Bi. Makasih ya, ujarku. Oh iya, Neng. Nanti makan lauk rumah atau mau beli? Neng Monik dan Neng Yola nyuruh beli bebek Peking. Bebek juga deh, jawabku sambil ngeluarin duit. Sayup-sayup aku mendengar suara gitar akustik yang dimainkan entah oleh siapa. Mungkin dari tetangga kali. Ya, itu lagunya Eric Clapton. Judulnya apa sih? Kok jadi lupa? Oh iya, Tears in Heaven. Aku terus mendengarkan alunan gitar itu, sambil dalam hati aku senandungkan lagunya. Sesekali aku teguk minumanku, aku jadi sedih mendengar lagu itu entah kenapa. Lambat laun suara gitar itu menghilang, padahal belum kelar lagunya. Tidak terlalu lama, ada ojol datang. Bi, pesanan datang tuh, panggilku pada Bi Emi. Iya Neng, sautan dia dari dalam. Karena langit sudah mulai gelap, aku pindah duduk ke ruang tengah, sementara Nita sudah di situ sambil laptopan. 10 menit kemudian, Bibi memanggil semua untuk makan malam. Menu bebek Peking memang oke dreh, gumamku. Nita jadi tertawa lepas mendengar gumamamku tadi. Kamu lucu desa, celoteh Nita. Setelah 30 menit berselang, perutku terasa kenyang banget. Aku pindah ke taman kecil di belakang rumah biar bisa merokok. Kuhisap perlahan lalu kuhembuskan kembali. Tak kusangka suara gitar itu terdengar lagi dan masih sayup-sayup. Kenapa besar suaranya sama ya saat aku di teras? Padahal cukup panjang rumah ini. Lagunya pun masih sama.
Kulantunkan lagunya perlahan. I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Tanpa terasa, air mataku menetes ke lenganku. Kenapa aku jadi menangis sih? Tidak lama, suara itu menghilang lagi. Ketika aku menghisap lagi rokokku, di pojok kanan taman ada perempuan seumuranku, namun sebentar kemudian hilang. Aku jadi merinding dibuatnya. Aku bergegas menuju ruang tengah. Sambil duduk di depan Nita yang masih asik main lepi, aku membatin. Itu tadi apa ya? Aku nggak bisa lihat mukanya dengan jelas. Sepertinya aku nggak perlu cerita dulu deh pada teman semua, kataku dalam hati. Ting tong, masuk, teriakku. Dan memang benar, muncul Rida sambil menenteng tas dan bungkusan. Ini terang bulan masih hangat, kata Rida. Nih, kamu mau nyalin ini kan Rid? Ujarku. That's right, saut Rida sambil mulai menyalin. Tidak lama, Monik keluar dari kamarnya. Tessa, kamu ngeliat Yola nggak? Enggak tuh, Nick. Di kamarnya kali, kataku. Lalu Monik ke kamar Yola. Ditengoklah dalam kamar itu, tapi nggak ada dan dia kemudian ke belakang. Ketika sampai di pintu ke arah taman, samar-samar dia melihat Yola lagi duduk di kursi bulat sebelah kanan. Memang lampu di taman belakang itu agak redup, hingga aku tidak terlalu jelas itu Yola atau bukan. Namun dari rambut dan badannya sih menunjukkan kalau itu dia. Yola, panggilku. Namun dia malah memalingkan muka ke arah bunga di sisi kanannya. Aku coba sedikit mengeraskan suaraku. Lah, bisa pinjam penggarismu? Tanyaku. Dia tetap tidak bergeming, menatap bunga tersebut. Aku dekati dia, lalu aku pegang pundaknya. Perlahan dia menengok ke arahku. Apa yang aku lihat? Ternyata salah, itu bukan Yola. Dadaku berdesir, nafasku menjadi berat rasanya. Mau lari nggak bisa, mau manggil yang di dalam juga nggak bisa. Tubuhku terasa terkunci semua. Tiba-tiba perempuan itu berdiri lalu tersenyum padaku sebentar, kemudian menyelinap ke dalam gudang. Perlahan tubuhku mulai bisa aku gerakan, bergegas aku ke dalam. Sambil tersengal, aku langsung masuk kamarku. Aku yang sedari tadi duduk dengan Nita dan Rida di ruang tengah, melihat gelagat yang mencurigakan pada diri Monik. Coba aku samperin, ada apa dia tadi? Pikirku sambil aku masuk ke kamar Monik. Nampak dia seperti ketakutan, kulihat jari tangannya gemetar. Nick, kamu kenapa kok seperti itu? Cerita dong. Dia yang masih murung itu lantas bilang kalau awalnya mencari Yola mau pinjam penggaris. Di kamarnya nggak ada. Lalu aku cari di belakang di kursi taman tapi yang sebelah kanan, itu kukira dia yang duduk di situ. Namun setelah terlihat wajahnya, ternyata bukan dia. Aku takut sah, ucap Monik dengan panjang lebar. Aku jadi merinding setelah mendengar cerita itu, namun jangan-jangan Monik cuma halusinasi kali. Nick, apa kamu sakit? Tanyaku sambil memegang keningnya. Iya, agak gak enak badan sah, jawab dia. Kamu segera minum obat deh Nick. Kalau nggak punya, kamu ambil di kamarku ya, kataku sambil berjalan keluar kamarnya. Kuliah jam dinding, sekarang masih di angka 9:12 menit. Lalu aku ambil laptopku di kamar, ku bawa ke teras biar aku bisa merokok. Belum juga lama, Rida mau pamit pulang. Napa buru-buru Rid? Tanyaku. Dah ngantuk sah, lagian nyalinya sudah selesai, kata dia sambil menyalakan motornya. Ya udah, hati-hati Rid.
Komplek ini tumben sepi banget, padahal belum larut malam. Aku pun kembali membaca catatan di laptop, sementara sayup-sayup mulai terdengar suara gitar lagi. Masih dengan lagu yang sama, mungkin lagi belajar kali, pikirku. Aku mulai menyanyikan kata demi katanya. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? Kemudian suara itu hilang lagi. Kalau ngeliat dari liriknya sih, itu lagu tentang kematian. Aku jadi bergidik deh, gumamku di hati. Bulu halus di kedua tanganku ikutan berdiri. Ih, aku jadi takut. Aku matikan rokok di asbak, kemudian aku masuk ke dalam rumah. Mending ke taman lagi aja, pikirku sambil melangkah ke arah belakang. Di ruang tengah sudah gak ada orang, aku mending tanya Bibi dulu. Bi, panggilku di depan kamarnya. Iya, Neng, kata dia. Yola kemana ya, Bi? Tanyaku. Ada kok, Neng. Belum lama dia makan terang bulan. Paling-paling di kamarnya lagi, Neng, katanya. Ya udah, kalau begitu aku buatin kopi susu ya, Bi. Thanks, kataku pada dia. Aku langkahkan kakiku ke taman kecil di belakang, tempat favoritku jika ingin menyendiri. Ku taruh laptop di meja sisi kiri taman, sementara aku ke toilet dulu untuk buang air receh. Setelah selesai, aku kembali ke belakang. Sedikit informasi, denah rumah ini kalau dari belakang itu taman kecil, sebelah kiri ada gudang, lalu masuk rumah dikit kalau sebelah kiri kamar Bi Emi, kalau sebelah kanan adalah dapur. Lalu ruang tengah ada 2 toilet saling berhadapan. Lalu 2 kamar tidur berhadapan, sebelah kiri kamar Nita, lalu kamarku. Sebelah kanan kamar Yola, lalu kamar Monik. Kemudian ruang tamu, lalu teras. Aku kembali mengulik laptopku, sementara minumanku sudah siap di atas meja kecil ini. Hanya seputar 10 menit, terdengar suara gitar itu lagi. Kali ini cukup jelas, aku jadi tidak bisa konsentrasi lagi. Ketakutanku muncul lagi, gak tahu kenapa hatiku merasa tertekan. Antara sedih, gundah, dan takut bercampur, membuat hormon adrenalinku menyusut tajam. Entah karena aku lagi melamun atau karena apa, tiba-tiba di meja kursi dekat gudang itu, ada seorang perempuan dengan rok panjang warna hitam bergaris merah. Aku yang sudah terkejut ini tidak bisa melakukan apa-apa. Mau masuk rumah saja nggak bisa, mau berteriak saja juga nggak bisa. Mataku seperti terpatri untuk memandangi sosok itu. Aku tahu itu bukan manusia, namun satu pertunjukan ini sepertinya harus kutonton. Perempuan itu perlahan menengok ke arahku sambil tersenyum, walau sebenarnya dari raut mukanya nampak garis kesedihan yang teramat dalam. Satu kesedihan akan kehilangan sesuatu yang memilukan. Lalu sesaat kemudian perempuan itu berdiri, berjalan masuk gudang. Satu pertunjukan yang menyeramkan tiba-tiba buyar ketika suara Yola memanggilku dari dalam rumah. Apalah? Aku di belakang. Sebentar kemudian Yola datang dan duduk di depanku. Sa, kamu bisa menyetem gitar? Tanya dia. Bisa? Emang kenapa? Tanyaku. Gitar pacarku ku bawa tadi, daripada nggak dipakai, Sa, kata Yola. Hah? Berarti kamu baru datang? Kirain kamu di kamar, kataku kembali. Enggak, aku baru saja datang, jawab dia sambil berdiri mengambil gitar. Aku nyalakan rokok mentol, lalu ku hisap dalam-dalam sambil membayangkan kalau tadi kata Bibi tentang Yola makan terang bulan itu sebenarnya salah.
Ini Tessa, lumayan bagus kan? Kata Yola sambil menyerahkan gitar itu padaku. Kunyalakan aplikasi tuner di HP-ku, lalu aku mulai stem gitar ini dari senar nomor 1 yang paling bawah hingga yang teratas. Setelah beres ke-6 senarnya, aku serahkan kembali pada Yola. Aku kan belum bisa, Sa. Ajarin ya kalau senggang. Mending sekarang kamu main dong, minta Yola. Gak tahu karena apa, aku jadi pengen mainin lagu Tears in Heaven. Aku mulai posisikan jari kiriku pada chord A, lalu aku mulai menyanyikan lagu itu sambil bernyanyi dengan suara yang pelan. Would you hold my hand if I saw you in heaven? Would you help me stand if I saw you in heaven? Setelah aku selesai menyanyikan, tiba-tiba Yola gak ada. Ya mungkin karena aku begitu menghayati dalam membawakan lagu, jadi tak tahu kalau Yola masuk rumah. Tanpa aku sadari, di kursi dekat gudang sudah duduk sosok perempuan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian setengah berlari masuk gudang. Dadaku terasa berdesir, tubuhku sudah berkeringat dan gemetaran. Aku bergegas masuk ke dalam rumah, aku sangat ketakutan. Besoknya aku dibangunkan Bi Emi sambil membawa laptop dan HP-ku yang kubiarkan di belakang semalam. Iya Bi, thanks, kataku. Kalau mau sarapan, aku sudah masak sop dan ayam goreng, Neng. Kata dia sambil mau berjalan keluar kamar. Bentar, Bi. Aku semalam melihat perempuan seumuranku memakai rok panjang hitam bergaris merah. Itu siapa ya? Dia di halaman belakang dan selalu menghilang masuk ke gudang. Waduh, aku nggak tahu, Neng. Aku nggak pernah lihat. Jawabnya dengan ekspresi wajah yang aneh. Cara jawab Bi Emi kok gugup begitu ya? Sepertinya dia tahu sesuatu, tapi dia nggak mau cerita. Setelah mandi dan sarapan, kutanya Bibi kalau mereka bertiga kemana. Dia bilang kalau Monik dan Nita pergi pagi tadi, kalau Yola ada di kamarnya. Aku beranjak ke kamar Yola, ternyata dia lagi mengetik di laptopnya. Lah, semalam aku lagi menyanyi, kamu malah pergi, kataku. Hah? Aku baru tadi pagi kesini. Semalam aku menginap di tanteku. Emangnya ada apa, Sa? Ujar Yola merasa kebingungan dengan kata-kataku tadi. Aku lalu menceritakan yang semalam itu pada dia. Ya ampun, aku jadi merinding nih, kata dia. Aku tidak melihat gitar di sekeliling kamarnya. Semalam itu berarti hantu perempuan itu yang memberiku gitar. Jangan-jangan suara gitar yang biasa ku dengar itu dia, pikirku sambil kembali berdegup kencang dadaku. Kalau begitu, aku dan Yola akan memaksa Bi Emi untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Aku dan Yola melangkah ke belakang, kebetulan Bi Emi lagi di dapur. Bibi, tolong buatin aku es susu keju dan Yola es susu stroberi ya, thanks, kataku. Siap, Neng cantik, jawab dia. Di kebun kecil ini, aku duduk dengan Yola sambil sama-sama merokok, dan beberapa saat muncullah Bi Emi membawa pesananku. Bentar Bi, duduk sini, aku mau ngobrol, ujarku. Dia lalu duduk dengan sikap yang tegang, sepertinya dia tahu yang akan aku katakan. Bi Emi, aku, teman-teman, dan Bibi kan sudah seperti saudara nih. Sudah serumah dan selalu bertemu hampir 24 jam sehari. Nah, aku pengen Bibi terus terang saja tentang perempuan bergaun hitam garis merah itu, kataku. Dia minta maaf kalau selama ini gak cerita. Perempuan itu anakku, namanya Ira. Dulu pernah tinggal di sini. Namun karena pacarnya tewas kecelakaan, dari hari ke hari dia menjadi murung.
Makan tidak mau, apa-apa tidak mau, hingga akhirnya Ira jatuh sakit selama sebulan, lalu dia meninggal. Kata Bi Emi sambil berkaca-kaca matanya. Ira itu pandai main gitar. Tiap hari selalu main gitar sambil bernyanyi. Dan semenjak pacarnya tewas, hanya satu lagu yang dinyanyikan berulang-ulang. Lagu barat, tapi aku nggak tahu judulnya. Ceritanya lagi sambil mulai menangis. Aku dan Yola jadi ikutan meneteskan air mata tanpa disadari. Maafkan anakku ya, Neng, jika selalu menakuti Neng-Neng semua di rumah ini. Ujar Bi Emi lagi. Sebenarnya roh anak Bibi nggak nakutin kami sih. Namun gimana ya, Bi? Antara berani dan takut karena sudah meninggal dunia. Ya udah, Bi. Sementara begitu dulu, makasih ya Bi Emi, kataku pelan dan dia pun beranjak masuk ke dalam rumah. Hampir 1 jam, aku dan Yola hanya berdiam diri tanpa kata. Kami hanya terus merokok sambil mengingat cerita Bi Emi tadi, sungguh kasihan mendiang Mbak Ira itu. Dia begitu tulusnya mencintai pacarnya, hingga dia sendiri tidak memperhatikan dirinya sendiri walau dia tahu kalau pacarnya sudah tidak ada. Antara putus asa dan pengen bertemu lagi di surga. 2 hal yang sulit dipahami orang lain, hanya dia sendiri yang tahu. Sorenya sekitar 4:30 aku sendirian di teras, hanya bertemankan sebatang rokok yang sedang kuhisap dengan perlahan. Tiba-tiba terlintas satu ide. Aku akan tanya pada teman-teman siapa yang pacarnya punya gitar. Aku pun langsung berdiri, lalu berjalan ke ruang tengah. Hai guys, siapa di antara pacar kalian yang punya gitar? Tanyaku pada Nita, Monik, dan Yola. Aku ada, kata Bi Emi dengan lantangnya. Dia lalu masuk ke kamarnya sebentar, lalu keluar sambil membawa gitarnya. Ini Neng, kata Bibi. Itu pasti gitarnya mendiang Mbak Ira kan, kata Yola. Nita dan Monik tadinya bingung siapa Ira. Namun setelah Yola menerangkan ceritanya, mereka menjadi bisa memahami. Malamnya jam 9, setelah aku briefing dulu pada Yola, Monik, dan Nita, kami pun duduk di kursi taman belakang. Sekalian Bibi juga aku minta ikut duduk di situ juga. Dengan mendadak, aku mulai memainkan intro lagu kesukaan Mbak Ira. Bi Emi terkejut lalu menangis sambil menundukkan kepalanya. Kata per kata aku lantunkan lagu Tears in Heaven. Dan dalam sekejap, muncullah sosok mendiang Mbak Ira dari gudang. Sambil menangis, Bi Emi berkata pada anaknya, Ira, anakku yang kucinta, ibu tahu kita sudah di dunia yang berbeda. Namun, cinta ibu tidak akan sedikit pun berkurang. Bawalah cinta ini sayang, bawalah dimanapun engkau berada. Jikalau ibu tidak bisa menemuimu di surga, biarlah cinta tulus ibu yang akan menemanimu di sana ya sayang. Berilah kabar pada warga di surga, bahwa ibumu dan adik-adikmu di sini akan selalu mengenangmu. Kami akan selalu mengukir namamu di selembar embun pagi. Pergilah anakku, selamat jalan Ira sayang. Di detik itu, mendiang langsung lenyap. Kami berlima masih menangis atas kejadian itu entah sampai jam berapa. Demikian kisah ini sampai di sini. Semoga terhibur dan semoga kita mampu mengambil hikmahnya. See you soon, bye!